Karena mereka mengikuti pengajaran denominasi organisasi nenek moyang mereka yang adalah para teolog. Dan para teolog mengajarkan bahwa Alkitab ini harus ditafsir. Dan ada 7 metode tafsir. Dan saya katakan, Alkitab ini dituliskan dengan 3 cara. Penglihatan, mimpi, dan nubuatan, profetik. Saya beritahukan. Kalau saya pengkhotbah, saya hendak berkhotbah, saya berdoa, saya mungkin jalan sana, mungkin saya studi, saya mungkin lihat-lihat sana, kemudian pengilhaman datang. Ini dia. Saya paham? Dan kemudian saya tuliskan di catatan dan berikutnya saya khotbahkan. Itu saya. Yang disebut dengan pengilhaman. Tapi penulisan Alkitab tidak seperti itu. Anda nggak melihat contoh misalkan Petrus duduk melamun atau Yesaya melamun duduk. Itu dia. Jadi seorang darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Immanuel. Dari mana abdi Tuhan mendapatkan hal itu? Tadi aku merenung dan dapat inspirasi dari surga. Apakah itu Yesaya? Oh alah. Kemudian Yeskiel duduk santai mungkin sambil tiduran karena hari siang terik. Mungkin dia habis dari mengerjakan sesuatu karena dia seorang buangan. Dan dia melihat ke atas. Wah, terpikir olehku. Roda. Dan ada 4 sayapnya. Anda ngerti yang saya maksudkan? Anda baca di Yeskiel 1, Anda bisa temukan itu. Kemudian ditanya sama pengikutnya Yeskiel, dari mana Anda dapat inspirasi mengucapkan kata-kata itu? Iya, tadi aku lagi berbaring, tiba-tiba sesuatu menerpa hati saya. Makanya saya ucapkan itu. Roda dengan keempat sayapnya. Nah, kalau Yeskiel menulis dengan cara itu, my brother and sister, aku pun juga bisa. Saya ngerti yang saya maksud? Yeskiel menulis tidak dengan cara yang seperti itu. Tapi Tuhan memberikan penglihatan. Yohanes tidak dengan cara duduk di bawah pohon sambil merenungkan kapan aku keluar dari Pulau Patmos. Kemudian tiba-tiba, naga keluar dari laut. Maka dia tuliskan, naga keluar dari laut. Apa yang kau lihat Yohanes? Naga, yakin kau? Kayaknya gitu. Karena kok bisa gitu? Iya, karena aku baca di kitab Daniel pasal 7. Binatang yang keempat, dia gak sebut. Yang pertama singa, yang kedua beruang, yang ketiga macan tutul, yang keempat gak disebut. Jadi menurut aku lihat tadi dan laut, naga. Apa itu ya? Begitu cara Yohanes menulis. Penyesatan itu. Yohanes, Daniel, Yeskiel melihat penglihatan yang besar. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka dikuasai oleh Roh Allah. Dan mereka adalah nabi. Dan nabi adalah pelihat. Jadi untuk bisa mengerti isi Alkitab, Anda harus punya pelihat. Daniel tidak lagi di sini. Yeskiel tidak lagi di sini. Yohanes Rasul tidak lagi di sini. Paulus katakan, aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari Allah. Paulus tidak di sini. Lalu macam mana aku bisa ngerti isi Alkitab? Sedangkan semua penulis pelihat itu sudah Tuhan. Betul? Lama nggak ada nggak ada lagi Paulus, nggak ada lagi Daniel. Gimana aku bisa ngerti tulisan Daniel? Jangan khawatir oleh wanita. Tuhan janjikan Elia akan datang. Dan siapa Elia? Nabi. Kalau udah nabi pasti pelihat. Dan tanda nabi adalah dia mengetahui pikiran hati manusia. Dan dia sudah tampil di akhir zaman. Dan dialah pelihat. Haleluya. Makanya dia bisa mengatakan, aku melihat Adam dan perempuan keluar dari Taman Eden. Dan aku mendengar bunyi langkah mereka. Renungkan hal itu. Bagaimana Musa menulis? Musa menulis mungkin di padang gurun ya. Sambil berkeringat-keringat. Kaki dia. Pasti. Apakah demikian? Apa kata Tuhan kepada Musa? Apa yang kamu lihat di sorga Musa, buat di bumi. Jadi apa yang diperlukan oleh mempelai wanita di akhir zaman? Sebuah pelayanan pelihat. Saya ambil contoh yang lain.
Rasul Paulus menuliskan, jikalau kemah tubuh ini binasa, kita sudah punya kemah lain yang akan menanti. Kita akan mengenakan tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang surgawi. Tapi masalahnya, dia sendiri tak pernah lihat tubuh. Macam mana saya dan Anda percaya? Kalau Anda bertanya, mungkin Timotius bertanya, Paulus, kamu bicara tentang tubuh surgawi. Pernah lihat tubuh surgawi? Itulah pengilhaman yang Tuhan berikan sama aku, Timotius. Pernah lihat? Pengilhaman. Berarti nggak pernah lihat? Enggak. Jadi kok bisa nulis? Namanya pengilhaman. Itu penyesatan. Bagaimana mungkin seorang rasul menuliskan ada tubuh surgawi, ada tubuh yang tidak fana, tapi dia sendiri tidak melihat dan dia sendiri tidak mengenakan tubuh itu. Bisa paham? Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia setia dengan pilihan dan panggilan. Dia tidak akan membuat rasulnya sendiri pun menjadi bingung dengan apa yang harus dituliskan. Maka dia bawa Paulus ke langit yang ketiga. Dia mengenakan tubuh yang berbeda. Makanya dia bisa mengatakan, suatu hari kelak, sudah kematian, ada sebuah tubuh yang sedang menanti. Amin. Lantas bagaimana dengan pelihat di akhir zaman? Dia mengajarkan, dia menerangkan, dia mengkhotbahkan bahwa suatu hari kelak, seperti Paulus katakan, kita akan menuju kepada sorga dengan tubuh yang tidak fana. Tapi Nabi ini hanya mengajarkan begitu saja. Lantas apa bedanya dengan teolog-teolog yang selama ini sudah mengajarkannya juga? Lantas apa yang Tuhan lakukan kepada nabinya yang setia dan rendah hati ini? Bawa naik nabinya ke dimensi yang ke-6. Tempat teofani berada. Haleluya. Dan dia sendiri mengenakan sebuah tubuh teofani. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh yang kekal. Tubuh bukan buatan tangan manusia. Amin. Dan kemudian dia kembali lagi ke bumi ini. Dan dia menerangkan semuanya. Dan mempelai wanita percaya. Karena mengikuti seorang pemimpin bukan hanya menerangkan, tapi juga melihat. Bukan hanya melihat, tapi juga mengenakan. Terpuji nama Tuhan. Itu yang membuat iman mempelai wanita pasti. Bukan mengikuti dongeng, bukan mengikuti isapan jempol, bukan mengikuti pengajaran yang enak didengar telinga, tapi mengikuti sesuatu yang nyata dan real. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita.